Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma amma ba'd. Baik. Iqra ya Ramadan. قال الشارح رحمه الله: العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما ولوجود ألف أولهما. Naam. Alamat yang keempat dari alamat isim masuknya harf dari huruf-huruf khafd. Dhahabtu minal baiti min harfu khafdin. Aghliq al-bab. Al-baiti syahidnya al-baiti isim wa alamatu ismiyatihi dukhul harfi khafdin. Ila al-madrasati ismu majrurin wa dalil ala ismiyatihi dukhul harfi khafdin ila. Fakullun masing-masing minal baiti wal madrasati adalah ismun. Naam. Limadha lidukhuli harfil khafdi alaihima. Itu yang pertama. Yang kedua wali wujudi al fi awalihima. Naam, adanya huruf al juga. Jadi ada tiga di sini alamat isim pada al-bait dan al-madrasah, yaitu dukhul al-khafd dan khafd itu sendiri serta alif dan lam. Naam. Wa huruful khafdi hiya min walaha ma'anin minhal ibtida'u nahwu safartu minal qahirati wa ila wa min ma'aniha al-intiha'u nahwu safartu ilal iskandariyati wa an wa min ma'aniha al-mujawazatu nahwu ramaitus sahma anil qausi wa ala wa min ma'aniha al-isti'la'u nahwu sa'idtu 'alal jabali wa min ma'aniha az-zarfiyatu nahwu al-ma'u fil kuzi wa rubba wa min ma'aniha at-taqlilu nahwu rubba rajulin karimin qabalani wal ba'u wa min ma'aniha at-ta'diyatu wa nahwu marartu bil wadi wal kafu wa min ma'aniha at-tashbihu nahwu laila kal badri wal lamu wa min ma'aniha al-milku nahwu al-ma'u al-malu li Muhammadin wal ikhtisasu nahwu al-babu lid-dari wal hasiru lil masjidi wal istihqaqu nahwu alhamdulillah. Naam. Wa huruful khafdi, huruf-huruf khafd. Hiya min. Yang pertama adalah min. Walaha, dan min ini laha bagi dia memiliki ma'anin. Ada makna-makna ma'anin. Apa ya Rami? Mubtada, ma'anin. Ada jar majrur pendahulunya ma'anin, asalnya ma'aniyun. Ma'aniyun. Hudifat lamul kalimahnya, maka menjadi tersisalah tanwin. Namanya tanwin ini ada ma'anin. Iwad. 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 Tanwin iwad. Naam. Walaha ma'anin. Min ini punya banyak makna. Dan untuk menunjukkan kepada maknanya yang spesifik, dia butuh kalimat yang lainnya. Makanya definisi harf itu kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Naam. Min ha kembali ke ma'anin. Minha ay min ma'aniha, begitu. Lah min di sini sendiri memiliki makna apa? Minha, min di sini memiliki makna at-tab'id. Minha ay sebagian di antara maknanya, begitu. Insyaallah nanti kita pelajari mandhumah hurufil ma'ani. Huruf-huruf di karya Ad-Dimani. Mandhumah bait-bait berisi tentang huruf-huruf makna. Huruf makna-makna huruf, berisi tentang makna-makna huruf. Thayyib. Sudah selesai antum jurumiyahnya, Muhammad? Antum ngapain itu? Konsentrasi, jangan mainan penghapus. Thayyib. Antum sudah selesai jurumiyah? Hah? Antum? Belum. Walaha ma'anin.
Minha al-ibtida. Di antara dari makna-makna min adalah al-ibtida'u. Ibtida artinya permulaan. Termasuk dari kitab yang paling bagus untuk menjelaskan makna-makna huruf itu Mughni al-Labib. Kitab Mughni al-Labib karya Ibnu Hisham. Pengarangnya Qatrunada. Nahu safartu minal Qahirati. Safartu ay ibtidaan, dimulai dari Kairo. Berarti min bermakna ibtida. Subhanalladzi asra bi 'abdihi apa? Lailan min. Nah, min di situ apa? Lil ibtida minal masjidil haram. Min lil ibtida. Tayyib. Wa ila wa min ma'aniha al-intihau. Ila di antara makna-maknanya al-intiha. Dia punya banyak makna juga. Al-intiha artinya ya akhir dari kesudahan. Akhir dari suatu permulaan. Nahu safartu ila al-Iskandariyati. Aku safar sampai al-Iskandariyah. Maksudnya di situ sudah titik akhirnya. Tidak melewati lebih dari itu. Wa min ma'aniha al-mujawazatu. An di antara makna-maknanya adalah al-mujawazah. Al-mujawazah artinya melampaui, melalui. Makanya dikatakan dalam kalau hadis itu an Abi Hurairah radhiyallahu an bukan min. Kenapa? Karena hadis itu bukan ibtidaan dari man? Dari sahabat kan? Ibtidaannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan an. Kenapa? Karena sampainya hadis itu ke kita melalui melintasi melalui perantara sahabat itu tadi. An Umara, an Ibni Umara misalkan an. Karena maknanya mujawazah. Meskipun kita artikannya min, kalau kita mengartikannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, harusnya menerjemahkannya bagaimana? Melalui. Nah, begitu. Wa min ma'aniha al-mujawazatu nahwa ramaitus sahma, aku melontarkan as-sahm anak panah anil qaus, melalui busur. Nah. Wa ala dan ala. Wa min ma'aniha dan termasuk dari makna-maknanya al-isti'la'u. Al-isti'la' meninggi, atau al-isti'la' itu ya meninggi. Nahwa sa'idtu 'alal jabali. Sa'idtu 'alal jabali, aku mendaki di atas gunung. Maksudnya 'alal jabal ay meninggi, isti'la'. Wa min ma'aniha al-dharfiyah. Fi termasuk di antara makna-maknanya adalah dzarfiyah. Artinya dzarfiyah itu menempati ruang di dalam atau menempati ruang dan waktu. Nahwa al-ma'u fil kuzi. Air itu di dalam kuz. Ini makna kuz. Kuz ya wadah. Wadah air lah, apa aja itu termasuk aniyah, wadah air. Bisa gelas, bisa mangkok, bisa pokoknya wadah. Al-ma'u fil kuzi, maksudnya apa? Menempati al-kuz itu di dalamnya. Dan fi juga bisa bermakna apa? Al-isti'la di antaranya. Amintum man fis sama alas sama. Banyak macamnya fi. Adakhala rajulu an-nara fi dzubabin bisababi dzubab. Fi di situ bermakna sababiyah ta'liliyah. Naam. Wa rubba wa min ma'aniha at-taqlil. Rubba termasuk dari makna-maknanya adalah at-taqlil. Taqlil itu artinya apa? Jarang. Nahwa rubba rajulin karimin qabalani. Rubba syaitnya rajulin. Isim majrur, kita berdalil dengan keisimannya dengan adanya dukhul rubba. Dan rubba di sini adalah harfu jar syabih bizaid, menyerupai
Harfu jar tambahan. Menyerupai harfu jar tambahan. Dia beramal amalannya itu secara lafaz. Tapi secara i'rab tidak. Jadi kayak kasus rubba rajulin karimin qabalani. Rajulin mubtada, bukan isim majrur. Kenapa? Karena dia secara i'rab tidak berpengaruh. Rajulin mubtada'un marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah muqaddarah. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal bi harakati harfil jarri syabih bizaid. Sudah kita bahas ini di Al-Ajurmiyah di akhir-akhir bab makhfudat. Rubba harfu jarrin syabih bizaid. Tayyib. Rajulin mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min dhuhuriha al-ishtighalu al-mahal bi harakati harfil jarri syabih bi az-zaid. Karimin na'tun lil mubtada'. Na'tun lil mubtada' di sini karimin mengikuti lafaz dari mubtada'nya. Karena lafaznya di situ ishtighalul mahal bi harakati harfil jar syabih bi zaid, maka dia karimin. Tapi dia juga boleh karimun na'at kepada hal i'rabnya si mubtada' marfu'. Rubba rajulin karimun boleh, rubba rajulin karimin juga boleh. Berarti dia na'atnya na'at lil mahal. Kalau karimun na'at lil mahal, kalau karimin na'at lil lafdhihi. Jelas. Qabalani jumlah fi'liyah, fa'alani. Qabalani jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar mubtada, khabarnya si mubtada. Wal ba'u wa min ma'aniha at-ta'diyatu. Ba termasuk di makna-maknanya at-ta'diyah. At-ta'diyah itu artinya dia memerantarai fi'il untuk agar bisa sampai pada maf'ul, bisa sampai pada maf'ulnya. Contohnya marartu, aku melintasi. Al-wadi artinya lembah. Yang dilintasi apa? Lembah. Objeknya. Hanya saja marartu dia tidak bisa untuk sampai ke maf'ulun bih. Dia butuh adanya perantara. Enggak bisa untuk katakan marartu al-wadiyah. Kenapa? Karena orang Arab menggunakan lafaz marartu dia butuh kepada perantara. Maka dikatakan ba di sini butuh perantara ba, la ba di sini namanya ta'diyah. Maknanya li ta'diyah. Marartu bil wadi. Bil wadi isim majrur, ba harfu jar, al wadi isim majrur. Naam. Kalau ditinjau dari makna dia maf'ulun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal kafu wa min ma'aniha at-tashbihu. Nahwu laila kal badri. Laila ka, kaf di situ harfu jarrin tashbih. Kal badri, laila kal badri, kal qamar. Naam. Walam wa min ma'aniha al milku. Alam di antara makna-maknanya al milk, kepemilikan. Dan dhabitnya, kriterianya lam bermakna al milk antaqa baina dzatain. Dia harus terletak di antara dua zat. Antaqa baina dzatain. Lam itu terjatuh, terletak di antara dua zat. Yutasawwaru, terbayangkan, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, milkan lil akhar. Terbayangkan salah satu dari keduanya itu milik salah satunya. Contohnya al-malu, harta itu li Muhammadin, miliknya Muhammad. Muhammad zat, al-mal juga zat. Lam terjatuh di antara keduanya. Dan yutasawwar, terbayangkan bahwasanya salah satunya itu pasti milik salah satu yang lainnya. Jelas di sini harta adalah miliknya Muhammad. Apa definisi zat? Definisi zat itu an yura wa yushar ila isyaratin hissiyah. Bisa dilihat, bisa diisyaratkan dengan isyarat panca indera. Ini zat. Bisa diraba dengan panca indera, namanya zat. Selesai. Wal ikhtisas. Di antara makna-makna lam al-ikhtisas.
Al-ikhtisas, lamnya itu taqa' baina dzatain. Dia terletak di antara dua zat. La yutasawwaru min ahadihima atau la yutasawwaru ahaduhuma milkan lil akhar. Enggak bisa terbayangkan salah satu dari keduanya itu memiliki salah satu yang lain. Namanya al-ikhtisas. Terletak lamnya di antara dua zat. Al-babu liddari, al-babu zat. Ad-dar juga zat. Lamnya terletak di antara keduanya. Al-babu liddari, pintu itu untuk rumah. Pintu itu dikhususkan untuk rumah. Naam. Maknanya ikhtisas. Kenapa? Karena tidak terbayangkan bahwasanya pintu itu dimiliki oleh rumah ataupun sebaliknya rumah itu dimiliki oleh pintu, karena masing-masingnya benda mati. Enggak memiliki hak pada yang lainnya. Naam, berarti dia berfaedah ikhtisas. Maksudnya peruntukannya itu untuk hal tersebut. Al-hasiru lil masjid, tikar itu untuk masjid. Begitu. Yang ketiga dari makna lam, al-istihqaq. Lam banyak juga maknanya. Ada lamul amr, ada lamun nahi, ada lamul amr, ada lam ta'lil, lamukai. Nah. Wal istihqaq. Nahu alhamdulillahi. Al-istihqaq maknanya antaqa baina dzat wa ma'nan minal ma'ani. Lamnya itu taqa'u, antaqa'a. Terjatuh, terletak baina dzat wa ma'nan. Kalau zat tadi apa definisinya? Bisa dilihat, bisa diraba dengan panca indera. Kalau makna sebaliknya, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba dengan panca indera. Makna namanya. Al-istihqaq, lamul istihqaq, dhabitnya itu antaqa'a, terletak dia baina dzat wa ma'nan. Atau baina ma'na wa dzat. Contohnya alhamdu lillahi. Alhamdu di sini makna atau dzat? Makna, kamu bisa lihat alhamdu, enggak bisa kelihatan alhamdu. Ujian tuh enggak bisa dilihat. Nah. Alhamdu. Sesuatu yang sifatnya makna. Lillahi lafdzul jalalah. Allah dzat. Lam yang terletak di antara makna dan dzat. Makanya artinya al-istihqaq, keberhakan. Alhamdu, segala pujian itu keberhakannya lillahi, hanya miliknya Allah. Hanya untuk Allah. Hanya bagi Allah. Begitu. Berarti lam di sini namanya al-istihqaq. Wa min hurufil khafdi wa huruful qasami. Wa hiya thalathatu ahrufin. Iqra. Wa min hurufil khafdi huruful qasami wa hiya thalathatu ahrufin. Al-awwalu al-wawu wa hiya la tadkhulu illa 'ala al-ismi adh-dhahir. Nahwu wallahi wa nahwu wat-turi wa kitabim mastur wa nahwu wat-tini wa zaitun wa turi sinin. Naam. Wa min hurufil khafdi huruful qasam, termasuk dari huruf-huruf khafat yaitu huruf qasam. Sama dia juga huruf khafat, cuma diistilahkan, disendirikan penamaannya karena penggunaannya hanya untuk qasam. Ada 3. Al-awwal al-wawu wa hiya la tadkhulu, al-wawu itu dia la tadkhulu, tidak masuk, hiya tidaklah masuk illa 'ala ismi dhahiri, kecuali kepada isim yang dhahir. Nahwu wallahi, isim dhahir. Isim dhahir maknanya kebalikan dari isim dhamir. Wa nahwu at-turi. At-turi syahidnya isim majrur dengan wawul qasam. Wa kitabin masturin. Kita sudah tahu bahwa jar majrur tidak mungkin bisa ada dengan sendirinya, pasti dia muta'allaq, berkaitan dengan imma fi'il mahdhuf atau isim yang mahdhuf. Sudah kita bahas di mana ini? Di mana ini faedah ini? Selalu seperti itu terulang-ulang. Sudah terulang-ulang senantiasa jar majrur tidak mungkin bisa ada sekonyong-konyong. Pasti ada berkaitan muta'allaq. Sudah kita jelaskan dengan rinci ketika membahas bismillahirrahmanirrahim. Wa turi wa kitabin mastur wa tini wa zaituni, ini semua
jar majrur. Naam. Enggak bisa sekonyong-konyong ada. Nah, di sana ada muta'alaqnya, pasti harus berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti ada kaitannya itu di situ. Bismillahirrahmanirrahim, akul. Misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, anamu. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan, aktub, aqra, uallif. Harus ada kaitnya. Di sini kaitnya fi'il. Apa? Uqsimu. Aku bersumpah. Berarti kayak waturi. Uqsimu waturi. Aku bersumpah waturi demi atur. Selalu begitu. Taib. Wasani alba. Asani dari apa Syahrul? Dari sumpah. Iya. Alba wala takhtassu bi lafdhin duna lafdh. Alba tidak mengkhususkan dengan lafaz tertentu. Maksudnya apa dengan lafaz tertentu? Dia tidak harus dengan isim dhahir, dia bisa dengan isim dhamir juga. Bal tadkhulu 'ala al-ismi dhahir, bahkan dia masuk ke isim dhahir dan isim dhamir. Contohnya isim dhahir billahi la ajtahidanna. Billahi, demi Allah aku benar-benar akan bersungguh-sungguh. Billahi jar majrur muta'allaq dengan fi'il mahdhuf, takdirnya uqsimu, aku bersumpah. Uqsimu billahi la ajtahidanna, benar-benar aku akan bersungguh-sungguh. Begitu. Lamnya di situ namanya lam waqa'a fi jawabil qasam. Lam yang bersambung dengan fi'il atau isim setelah adanya sumpah namanya lamul qasam. Waqa'a fi jawabil qasam. Wa 'ala dhamiri nahwu bika la adribannal kasula. Bika bika di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena sumpah tidak boleh kecuali kepada Allah. Bika anta ya Allah la adribannal kasula. Naam. Wa thalith at-ta wa la tadkhul illa 'ala lafdzil jalalah. Ta tidak boleh masuk kecuali ke lafaz jalalah Allah. Enggak boleh selain itu. Maksudnya bagaimana? Apakah berarti boleh untuk dimasukkan kepada selain lafaz Allah? Maksudnya boleh bersumpah dengan selain Allah? Terus maksudnya bagaimana ini? Enggak bisa dengan dhamir. Atau tidak bisa dengan selain lafaz jalalah. Enggak bisa untuk katakan Ar-Rahmani. Enggak bisa. Naam. Tar-Rabbi. Enggak bisa. Dia harus ke lafzul jalalah. Tallahi. Naam. Walaupun di sana ada sebagian ulama nahwu mengatakan boleh kepada selain lafzul jalalah. Misalkan Tarabbil Ka'bah. Tarabbil Ka'bah. Tarabbil Ka'bah. Demi Rabb Ka'bah. Ar-Rahmani. Cuman yang masyhur kalau tak ya hanya boleh masuk ke lafzul jalalah. Tallahi. Jadi huruf qasam 3 al-waw wal ba wa ta. Kalau waw dia hanya boleh masuk ke isim dhahir wallahi, na'am, wa rabbi. Misalkan. Kalau al-ba dia bisa masuk ke isim dhahir dan isim dhamir billahi, bihi, bika. Naam. Tayyib, kalau ta dia hanya masuk ke lafzul jalalah. Naam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.